Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut di video yang kelima untuk hari ini di tanggal 15 Juni 2022. Nah, hari ini kita lihat juga saham-saham big cap juga banyak yang berguguran ya, termasuk ITMG. ITMG juga turun juga 4,33% dan berhasil menembus support low 2 hari yang lalu di harga 31.800 dan close di harga 31.450. Apakah ITFG akan melanjutkan penurunannya? Kita lihat aja nanti apakah dia menuju ke 30.675 atau bahkan bisa rebound di area tersebut. Kalau misalkan belum berhasil juga, mungkin akan menuju ke MA 100 di harga 27.950. Ini juga cukup menegangkan, menegangkan. Nah, tapi kita lihat ya di sini sudah pernah saya informasikan juga sebelumnya. ITMG ini suka suka rebound di area MA50. Apakah dia akan berhasil juga untuk misalkan dia turun lagi ke area MA50 di harga 30.675, apakah dia berhasil rebound lagi? Ini kita lihat nanti bersama ya, karena mengingat saham ini turun lagi. Saya pikir kemarin wah ini sepertinya akan bagus, dia naik, ternyata tidak. Hari ini justru malah turun 4,33%. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya selain ITMG, yaitu ada MBAP. Nah, MBAP juga begitu juga turun. Dia menembus support bottom box yaitu di harga 7.250 dan close di harga 6.925 dan hari ini diturun 6,42% yaitu ARB ya. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan apakah MBAP ini akan rebound di MA30-nya di harga 6.800 atau bahkan bisa akan turun lagi ke MA50 nih, ke MA50 di harga 6.175. Masih boleh dipantau apakah dia terus turun atau bahkan besok dia bisa kuat lagi, bahkan bisa bergerak di atas MA10. Nah, kalau misalkan ini sudah bergerak di MA10, teman-teman boleh perhatikan pergerakannya. Sekiranya sudah berhasil naik lagi, ya paling tidak target terdekat yaitu ada di harga 8.350. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ADMR. ADMR hari ini turun lagi 6,8% dan sedang menuju ke area ke support MA 100 di harga 1775. Apakah akan lanjut turun ke 1775 atau bahkan akan menembusnya? Kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja nanti. Cuman untuk saat ini posisi ADMR sudah masih kurang bagus, bukan masih downtrend banget. Takutnya koreksinya masih menembus MA 100. Ini sudah sangat bahaya jika teman-teman masih hold untuk saham ADMR. Jadi kalau yang sudah punya ya silakan ambil keputusan apakah mau hold ataukah mau keluar dulu, atau mungkin yang beli dari awal waktu dia IPO masih ada profit ya bisa take profit dulu. Tapi saya tidak menyarankan untuk average down untuk saham-saham yang sedang downtrend karena kita nggak tahu kapan dia akan balik arah naik ke atas. Oke, ini untuk ADMR, jadi posisinya masih kurang menarik untuk dibeli. Apakah dia akan rebound di harga 1775 atau akan justru malah akan terus menembus ke bawah? Kita pantau bersama untuk saham ini. Kita lanjut ya ke saham ABMM. ABMM juga akhirnya menembus ke bawah, menembus MA30. Ini juga akhirnya dia turun jauh juga setelah naik yang berkali-kali. Ya memang setiap saham ada yang naik, pasti dia ada kan saatnya dia turun. Jadi kita tunggu aja kapan dia waktunya dia akan naik kembali. Apakah dia akan rebound di harga 2.200 atau bahkan di harga 1.840. Kita tunggu aja. Padahal ini di tanggal 6 Juni ini sudah cukup bagus ya, karena dia berhasil rebound di harga di area MA50, tapi nggak berhasil lanjut di hari ketiganya, justru malah turun lagi. Seperti itu untuk saham ABMM. Jadi kalau yang belum punya tunggu dulu,
Nanti aja serok-seroknya, tunggu dia mantul di harga berapa, boleh kita pantau bersama. Kita lanjut ya ke saham yang pernah naik tinggi juga. Ini untuk saham SMNT ya, seperti biasa karena saham ini juga sudah sangat tinggi naiknya, dan hari ini dia kembali memotong lagi nih atau menembus MA 50. Apakah dia akan lanjut ke MA 100 atau tidak, kita nggak tahu ya. Nah, MA 100 ini sebetulnya ada di harga 785. Nah, kita lihat aja apakah SMMT masih bisa menguat atau di sini paling nggak masih ada support lagi di harga low tanggal 13 Juni di harga 900. Apakah dia akan menuju ke 900 atau justru malah terus ke 785. Jadi untuk saat ini masih belum menarik untuk posisi buy. Mungkin kalau untuk posisi trading kilat untuk harian, jika dia ada kenaikan ya boleh dipantau. Jadi untuk trading jangka pendek aja. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, kita lihat aja apakah ke 900 ataukah ke 785 atau bahkan ke 505 lagi. Oke. Ini untuk SMMT. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu BP. Nah, BP ini open gap up dan turun ke bawah dan melemah minus 4,20%. Nah, untuk saat ini BP masih bertahan di atas MA 10 dan close di harga 114. Ini juga sudah mesti hati-hati juga, takutnya besok dia turun lagi ke bawah MA 10 atau bahkan menembus bottom box di harga 109. Nah, ini juga mesti, kalau yang teman-teman yang udah punya saham ini yang sudah beli di bawah waktu mungkin di tanggal 23 sudah beli, itu juga mesti hati-hati. Kalau sudah take profit itu bagus, tapi kalau yang belum punya jangan lupa disiapkan untuk trailing stopnya, atau yang baru beli kemarin jangan lupa untuk stop lossnya, takutnya saham ini turun lagi. Tapi kalau saham ini naik lagi ya bagus, kita lihat aja apakah dia bisa bertahan di atas harga 119 atau minimal di harga 120. Ini masih boleh diperhatikan, atau misalkan dia bisa bertahan di 122 itu juga bagus. Oke. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Adro. Nah, Adro akhirnya menembus support 3050. Nah, ini juga cukup menakutkan. Jadi kalau yang sudah punya, apakah masih mau hold? Itu terserah teman-teman. Jadi kalau yang belum punya, tunggu dulu apakah saham Adro ini akan turun dulu ke MA 100-nya, yaitu di harga 2.850. Jadi masih boleh dipantau buat yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya atau sudah profit, misalnya masuk sudah lama, hold sudah lama, mungkin dari bulan Februari, ya kalau sudah take profit ya bagus. Tapi kalau yang belum take profit, mesti hati-hati juga apakah dia masih lanjut penurunannya atau justru malah akan balik arah. Kita nggak tahu, kita lihat pergerakannya nanti. Tapi untuk posisi saat ini dia close di bawah support 3050. Jadi teman-teman masih berhati-hati juga kalau dia turun lagi. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham PTBA. PTBA juga sama menembus MA 50 dan close di harga 3680. Nah, PTBA ini melemah 5,15%. Nah, apakah akan menuju ke harga 3.530? Kita lihat nanti, ini karena 3.530 ini adalah MA 100, apakah dia akan rebound di situ atau malah akan tembus ke bawah menuju MA 200, kita nggak tahu. Jadi yang sudah punya atau yang sudah take profit di atas, selamat, karena saham ini sempat naik tinggi ya. Tapi kalau yang baru beli di atas di pucuk atau kemarin berspekulasi waktu dia rebound di tanggal 7, dia sempat naik sebentar 3 hari dengan harapan naik lagi, ya mesti hati-hati. Saya juga nggak menyarankan untuk cut loss, semua keputusan di tangan teman-teman semua. Tapi untuk saat ini dia juga bisa dilihat selain menembus MA 30, dia juga menembus support atau low sebelumnya di tanggal 13 Juni ini di harga 3.740. Ini ya cukup mengkhawatirkan jika dia turun lagi. Jadi
Yang sudah punya silakan diperhitungkan kembali untuk kira-kira apakah saya mau saya mau cut loss atau saya mau take profit. Mungkin kalau masih ada yang hold dari mungkin waktu di harga-harga di bawah, ya silakan. Mungkin itu dulu di video kelima. Jangan lupa stay tune terus untuk di video berikutnya. Dan yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Dan juga yang mau bergabung di grup Telegram untuk bertukar informasi, bertukar pengetahuan tentang trading saham, silakan bergabung. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Silakan saja. Jadi kita bertukar pikiran, bertukar informasi di sana. Dan stay tune terus. Tunggu aja di video berikutnya. Mungkin beberapa saat lagi saya akan upload untuk video ke-6-nya. Oke, bye-bye.